Shalom, horas untuk kita semuanya, Amang dan Inang dan para napas sebulung, Jemaat HKBP Tanjung Sari. Hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Dengan merenungkan firman Tuhan, kita akan memiliki bekal dan akan memiliki kekuatan melaksanakan aktivitas kita pada satu hari ini dan hari-hari yang akan datang. Karena itu, sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami sampaikan kepadamu Tuhan Bapa di sorga, yang telah memberikan kepada kami kesempurnaan hidup. Dan itu Engkau berikan melalui firman-Mu yang Engkau tabur setiap saat bagi kami. Karena itu Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu saat ini. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, agar kami dapat memahami firman-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini ada tertulis dalam surat Rasul Petrus yang pertama, pasal 2 ayat 21. 1 Petrus 2 ayat 21, demikian firman Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ada seseorang pernah mengungkapkan isi hatinya dalam kesehariannya. Dia mengatakan demikian. Bagaimana ya caranya supaya selama di dunia ini tidak ada namanya penderitaan saya hadapin. Karena sampai saat ini seusia saya seperti ini, saya selalu didampingi, ditemani, dan saya selalu berhadapan dengan yang namanya penderitaan. Penderitaan itu sangat menyiksa sekali dalam hidupku. Penderitaan itu banyak sekali membuat saya terjatuh. Penderitaan itu datang dari berbagai dimensi hidup. Baik dari kehidupan keluarga, baik dalam dunia pekerjaan, baik dalam persekutuan sehari-hari. Selalu ada aja penderitaan ditemukan dalam hal tersebut. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bahkan ketika ungkapan itu disampaikan, ada juga yang guyon mengatakan demikian. Ya, kalau ingin tidak ada penderitaan di dunia ini lagi, dihadapi orang di dunia ini, ya segeralah berada di sorga. Karena di sorga itu tidak ada penderitaan, katanya seperti itu. Karena itu, sekalipun itu guyon, sangat memberikan sebuah hal yang nas. Memang sorga itu tidak akan ditemukan yang namanya penderitaan. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita menghadapi sebuah penderitaan, apakah yang akan kita perbuat? Apakah yang akan kita lakukan ketika penderitaan berhadapan dengan kita? Saudara-saudara, Kristus Yesus pernah menyampaikan firman-Nya kepada para murid-muridnya. Ketika dia akan memberikan pembelajaran, pengajaran kepada muridnya. Pada Matius 16 ayat 24, Yesus mengatakan demikian. Setiap orang yang mau mengikut aku, harus menyangkal dirinya, memikul salibnya untuk mengikut aku. Matius 16 ayat 24. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus, memang setiap para pengikut Kristus akan memikul salib. Salib itu seperti salib yang dipikul oleh Yesus Kristus untuk memenangkan umat manusia di dunia ini dari segala dosa. Dia memikul salib menuju
Golgota. Dan ketika memikul salib tersebut, Yesus menerima dan menghadapi penderitaan yang luar biasa sekali. Penderitaan tersebut bisa muncul dari pembulian verbal, pembulian secara fisik kepada dia. Penderitaan itu tidak itu saja. Banyak yang membuat dia sangat menderita, melihat murid-muridnya meninggalkannya. Bahkan dia merasakan seperti seorang diri. Tetapi tujuannya adalah untuk menyelamatkan manusia. Untuk membuat manusia memiliki kerajaan sorga. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita menghadapi penderitaan pada saat ini, ada hal yang kita mau lihat. Seperti yang dikatakan oleh Petrus, bahwa kalau kita menderita karena memikul salib, bisa dikatakan itu adalah kasih karunia. Seperti pada ayat sebelumnya, pada ayat 20a mengatakan, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Jadi ketika kita berbuat baik dan akhirnya kita menderita, ternyata itu adalah sebuah nilai yang indah dari Kristus Yesus untuk kita. Sebagai karunia kepada kita. Karena itu saudara-saudara, mengikut Yesus adalah mengikut jejaknya. Memikul Yesus adalah mengikuti jejak penderitaan Yesus untuk menuju sebuah kemenangan. Karena itu jangan takut untuk menderita. Jangan takut menghadapi penderitaan. Kalau itu karena salib. Kalau itu karena iman Anda. Kalau itu karena keinginan Tuhan Allah. Karena ketika kita memikul salib, kita menghadapi penderitaan, itu untuk menunjukkan, mencapai sebuah kemenangan iman kita. Kita akan mencapai kemenangan iman kita dengan memikul salib sekalipun berat, sekalipun kita harus menderita. Kuatkan dan teguhkanlah dirimu untuk memikul salib. Karena engkau akan berbahagia, karena yang engkau ikutin, karena yang kita ikutin adalah jejak daripada Tuhan Yesus, bukan jejak dosa, tetapi jejak daripada Yesus yang menyelamatkan umat manusia di dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita renungkan syair lagu Kidung Jemaat nomor 372. Inginkah kau ikut Tuhan? Inginkah kau ikut Tuhan? Pikul salib. Jangan bimbang, jangan sungkan, ikut Tuhan. Pikullah salibmu saja. Ikut terus, lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Haruslah kau sangkal diri, pikul salib. Di godaan dunia ini, ikut tabib. Apapun kesusahanmu, jangan lemah. Tuhan Yesus besertamu, ikut tetap. Lihat, mengikut Yesus sekalipun Anda menghadapi penderitaan. Tapi lihatlah, mahkota kehidupan itu akan kita milikin. Seperti Yesus yang telah ditinggikan, diagungkan karena menang memikul salib. Dan dia menang berada di kayu salib. Karena itu saudara-saudara, tetaplah teguh. Dengarkanlah lagu ini. Inginkah kau ikut Tuhan, pikul salib. Jangan bimbang, jangan sungkan, ikut tabib. Pikullah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus.
Saudara-saudara, penderitaan yang kita hadapi adalah untuk membawa kita memperoleh mahkota kehidupan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebesaran-Mu kepada kami melalui firman-Mu hari ini. Benar Tuhan, ketika kami berada di dunia ini dan masih berada di dunia ini, maka penderitaan-penderitaan akan kami hadapi karena iman kami. Penderitaan itu menunjukkan bahwa kami sedang memikul salib. Salib Yesus. Itulah yang kami pikul. Dan jejak Yesus itulah yang kami jalanin untuk memperoleh kemenangan. Kemenangan yang sejati. Dan itulah yang kami harapkan Tuhan dalam hidup kami. Memperoleh mahkota kehidupan. Kuatkan kami Tuhan dan teguhkan kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami kuat dalam menghadapi penderitaan dan kami menang di dalam iman kami. Hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.